Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel aku. Dan di video kali ini, aku akan membahas gimana pengalaman aku selama 1 tahun terakhir mengganti pembalut sekali pakai menjadi menstrual pad. Yang video sebelumnya, kalau belum pada nonton, itu adalah first impression, bisa ditonton di sini atau sini ya, pokoknya salah satu. Yuk kita langsung aja lanjut ke pembahasannya. Nah, setelah 1 tahun menggunakan menstrual pad kain ini, yang aku rasakan adalah aku merasa sangat nyaman, enak banget, karena si pembalut ini tuh membuat aku nggak iritasi lagi. Yang mana iritasi itu adalah masalah yang paling sering aku alami setiap menstruasi. Itu ganggu banget, nggak nyaman banget, dan sakit juga sebenarnya kan, kerasa nggak enak gitu. Aku yakin bukan cuma aku yang merasakan iritasi karena pembalut di saat menstruasi. Ini merupakan solusi banget untuk teman-teman yang suka merasakan iritasi ketika menstruasi. Wajib banget untuk pakai pembalut kain ini, jangan ragu-ragu. Kalau misalnya lagi heavy flow banget nih, terus udah gitu juga lagi banyak kegiatan, lagi banyak yang harus dikerjain, aku kadang-kadang masih suka menggunakan pembalut yang sekali pakai. Kenapa? Karena jujur kalau pas hari lagi capek banget, terus udah gitu harus mencuci si menstrual pad ini, yang mana kan darahnya kalau lagi heavy itu kan banyak banget, jadi bikin males gitu, bikin capek. Maksudkan aku gini. Jadi aku masih suka switch di beberapa hari yang kira-kira aku akan terlalu capek untuk nyuci ke pembalut yang sekali pakai. Jadi dia bisa aja sih ditunda nyucinya, cuman nanti nodanya akan jadi cenderung lebih susah hilang. Aku juga lebih suka yang night sih secara umum gitu ya, dibandingin yang day-nya, karena dia lebih panjang kan. Ini perbandingannya untuk yang night dan ini untuk yang day. Lumayan bedanya, aku lebih suka pakai yang night ini dibandingin yang day, walaupun pakainya day siang-siang gitu ya, karena aku ngerasa ini lebih aman gitu loh, lebih secure aja, lebih nggak bocor. Dan akhirnya karena aku sesuka itu dan memutuskan untuk nge-spare lebih banyak, aku sebelumnya cuma beli berapa ya, 5 kalau nggak salah. Jadi sekarang aku punya banyak banget, kayak banyak banget. Aduh, banyak sekali. Tuh, masih ada lagi. Tada! Ini insert-insertnya dapat gratis juga di tempat yang beli, udah termasuk. Mau nunjukin gimana bedanya dia setelah lama dipakai dan yang masih baru. Nah, aku akan liatin perbedaannya sesama warna putih nih, yang udah lama dipakai sama yang masih baru. Ini sama-sama yang night ya. Ini yang udah lama dipakai dan ini yang masih baru sama sekali belum dipakai. Bedanya apa sih? Nah, bedanya udah kelihatan kayaknya ya sekilas. Yang ini tuh agak sedikit menguning dan yang ini masih putih bersih. Sini ada sedikit kayak sisa-sisa noda yang tipis banget. Aku nyucinya masih pakai sabun mandi biasa. Jadi kalau ada yang Biore, aku cuci pakai Biore. Ada yang shampoo, aku cuci pakai shampoo. Sebenarnya ada sih sabun rekomendasinya tuh sabun lerak gitu, sabun lerak batangan. Aku baru beli dan belum sempet cobain. Jadi mungkin nanti aku akan coba dan akan kasih tahu lagi ke teman-teman gimana update-nya. Nah, teman aku ingin dia lebih bersih lagi. Jadi dia setiap kali pakai suka direndam sama vanish. Kalau aku enggak, jadi kayak gini aja. Dan dia juga bahannya jadi lebih lemes. Sedangkan kalau yang ini tuh masih lebih firm. Kerasa bangetnya kalau dilipat. Aku ada tips juga untuk yang pakai menstrual pad kain ini. Tipsnya adalah gimana ya nyebutinnya. Jadi di saat teman-teman pakai nih menstrual padnya di atas underwear, terus udah gitu si menstrual padnya agak diselipin gitu loh, paham nggak teman-teman? Jadi kayak agak diselipin ke belahan itu ya, supaya apa? Kalau aku merasakan itu jadi lebih nggak bocor, karena kayak lebih secure aja gitu. Sedangkan kalau nggak kayak gituin tuh beberapa kali aku kedapatan bocor. Disarankan celana dalamnya itu juga body fit, nggak usah yang ketat metetet banget, tapi body fit supaya nggak longgar-longgar. Jadi ini juga nggak ngeplek-ngeplek, karena kan dia tuh kunciannya cuma ada di sini. Cuman ada di sini ke sini doang, nih gini. Sedangkan ini sama ini kan nggak kunci kemana-mana. Jadi, dan apalagi bahannya tuh agak licin. Jadi kalau misalkan nggak body fit, ini gampang geser-geser dan gampang melorot. Tapi no big deal selama celana dalamnya body fit. Aku masih belum coba merek yang lain juga karena nyamannya sama ini. Jadi akhirnya aku belinya ini lagi karena udah paling enakan. Mungkin nanti aku akan coba. Kalau teman-teman ada rekomendasi pembalut kain apa yang enak lagi selain Baby Oz, boleh
kasih tahu aku di kolom komentar. Aku akan coba jawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar sebelumnya. Jadi yang pertama adalah harus dijemur langsung sama matahari atau enggak. Sebenarnya nggak dijemur langsung matahari juga nggak apa-apa, asalkan jangan kelamaan basah gitu. Jadi sama sebenarnya kayak cucian-cucian lainnya juga. Kalau misalkan dia terlalu lama basah nggak kering-kering, akhirnya kan jadi lembab, bau, dan nggak nyaman gitu ya. Sama ini juga, kalau misalkan ada matahari lebih baik langsung sama matahari. Tapi kalau misalkan nggak ada matahari pun juga diangin-angin pokoknya di tempat yang sirkulasinya bagus supaya tetap cepat kering. Pakai dryer boleh atau enggak? Sebenarnya kalau pakai dryer karena dia ini kan termasuk barang kecil yang delicate ya. Termasuknya sama kayak underwear lain kayak BH, kayak celana dalam. Jadi aku sarankan sih kayaknya jangan ini untuk dimasukin ke mesin pengering. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba, kayaknya nggak masalah juga sih, karena aku nyuci ini kalau misalkan lagi males banget, cuma nyuci yang bener-bener kotornya di wastafel, terus udah gitu dicuci bareng di mesin cuci, dan masih aman sampai sekarang untuk dipakai. Cuman memang atasnya di sini jadi agak lebih keriting ini, bagian sini. Harus dicuci saat mau ganti atau enggak? Sebaiknya dicuci sesegera mungkin, karena takutnya nodanya jadi nempel dan susah dihilangkan. Tapi kalau misalkan nggak bisa pun nggak apa-apa, dikumpulin di ujung hari, nanti bisa dicuci direndam pakai vanish kayak teman aku, atau mungkin dicuci pakai sabun lerak itu. Insert tambahan harus selalu dipakai, atau tanpa itu juga udah cukup aman dan nggak bocor. Tanpa dipakai juga sebenarnya udah cukup. Jujur aku jarang banget pakai insertnya sebenarnya, kecuali bener-bener lagi heavy-nya parah banget, dan selama ini juga masih aman sih tanpa insertnya. Jadi it's okay. Kayaknya segitu aja cerita setahun terakhir aku pakai pembalut kain. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau masih ada pertanyaan boleh langsung aja tanyain di bawah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.